warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita taufik hidayah bisa melaksanakan perintahnya dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan beberapa hadis keutamaan bulan Ramadan. Dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari menjelang tahun Ramadan telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikanmu dengan menurunkan rahmat khusus, menghapuskan dosa-dosa dan mengabulkan doa-doa. Allah Subhanahu wa taala memandang berlomba-lomba pada bulan itu dan membangga-banggakan kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kebaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang benar-benar celaka adalah orang yang pada bulan itu tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari menjelang bulan Ramadan telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikanmu dengan menurunkan rahmat khusus, menghapuskan dosa-dosa dan mengabulkan doa-doa. Allah Subhanahu wa taala memandang berlomba-lombamu pada bulan itu dan membangga-banggakanmu kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kebaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang benar-benar celaka adalah orang yang pada bulan itu tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani yang di dalam kitab At-Tarhib. Faidah berlomba-lomba atau tanafus adalah semangat dalam beramal untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Dalam bulan Ramadan hendaklah setiap orang berlomba-lomba dalam menunjukkan kebaikannya. Saya menyampaikan hal ini bukan untuk berbangga-bangga, namun sebagai tahdis bin nikmah, mensyukuri nikmat dengan menceritakannya, sehingga saya menuliskannya. Saya yang tidak memiliki kelayakan ini tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi saya sangat berbahagia dengan amalan wanita-wanita di lingkungan keluarga kami. Wanita-wanita di keluarga kami, setiap orang di antara mereka berusaha membaca Al-Quran sebanyak mungkin dibandingkan orang lain. Walaupun sibuk dengan pekerjaan rumah, mereka tanpa merasa berat sempat membaca 15 sampai 20 juz setiap hari. Semoga amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk meningkatkannya. Hadis berikutnya dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka setiap siang dan malam, yakni pada bulan Ramadan. Sesungguhnya bagi setiap muslim pada setiap siang dan malam bulan Ramadan punya satu doa yang pasti dikabulkan. Kami ulangi dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka setiap siang dan malam, yakni pada bulan Ramadan. Sesungguhnya bagi setiap muslim pada setiap siang dan malam pada bulan Ramadan punya satu doa yang pasti dikabulkan. Hadis riwayat Bazar diambil dalam kitab At-Tarhib. Selain hadis di atas terdapat hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa doa orang yang berpuasa akan diterima. Sebuah hadis menyebutkan bahwa doa orang yang berpuasa akan diterima ketika berbuka. Namun pada umumnya ketika itu kita sedang asyik makan, sehingga mengabaikan kesempatan ini. Bahkan doa berbuka pun sering terlupakan. Salah satu doa berbuka puasa yang terkenal
adalah Allahumma laka suntu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, hanya kepadamu aku beriman, dan hanya kepadamu aku bertawakal, dan hanya kepada rezekimu darimu aku berbuka. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ketika berbuka berdoa, Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas, yang meliputi segala sesuatu, agar engkau mengampuniku. Dalam kitab yang lain didapati bahwa baginda Nabi SAW membaca doa, wahai engkau pemilik karunia yang luas, ampunilah aku. Dan masih beberapa banyak doa yang lain yang dibaca ketika berbuka. Tidak ada doa khusus yang ditetapkan saat itu. Ketika berbuka adalah saat doa seseorang dikabulkan. Oleh sebab itu, memohonlah hajat anda kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Saya memohon agar menyertakan saya dan ini dalam doa. Sesungguhnya permohonan seorang pemohon layak dipenuhi. Seorang penyair berkata, setetes dari air kasih sayang Tuhanmu sudah menyelesaikan masalahku dan masalahmu. Hadis berikutnya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang berdoa mereka tidak akan ditolak, yakni doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa itu ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaanku pasti aku akan menolongmu walaupun suatu saat nanti, sesuai dengan kemaslahatan. Ulangi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa itu ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaanku pasti aku akan menolongmu walaupun suatu saat nanti, sesuai dengan kemaslahatan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan diambil dalam kitab At-Tarhib. Dalam kitab Durrul Mansur diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila bulan Ramadan tiba, raut wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Beliau lebih memperbanyak jumlah rakaat salat sunnahnya dan berdoa lebih tawadu, penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat lain, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa beliau tidak pernah berbaring di tempat tidurnya hingga usai bulan Ramadan. Riwayat lain menyatakan bahwa saat bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat pemikul aras, tinggalkanlah amalan kalian masing-masing, aminilah doa orang-orang yang berpuasa. Alhamdulillah, hadirin mulia, telah kita dengarkan beberapa hadis keutamaan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ini, umur kita ini sampai ke bulan Ramadan insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.